Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Waranugroho dari kelas 10H. Di sini saya akan membahas dua materi geografi. Yang pertama itu tentang siklus hidrologi panjang dan yang kedua tentang siklus batuan. Untuk selengkapnya, kalian bisa ngecek YouTube aku di bawah sini ya teman-teman. Mari kita tonton materi selanjutnya. Baik, di sini aku bakal ngejelasin tentang pengertian siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Kalau secara definisi sih, hidrologi itu artinya ilmu yang mempelajari air yang ada di atas maupun di dalam bumi. Nah, kalau siklus hidrologi adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi bisa juga disebut sebagai siklus air. Simpelnya, air yang ada di bumi ini menguap, terus jadi awan, terus turun lagi deh jadi hujan. Nah, ini yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terus terjadi menerus loh, mengikuti tahapan dari siklusnya. Terdapat 3 jenis siklus air nih teman-teman. Yang pertama, ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang siklus panjang deh teman-teman. Siklus panjang adalah siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya sih sama, air mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa nih teman-teman, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah teman-teman. Nanti setelah musim semi baru deh salju atau esnya itu mencair, mengalir di permukaan bumi dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Oke, karena prosesnya yang panjang, makanya siklus ini tuh dinamakan siklus panjang. Oh iya teman-teman, ngomongin es dalam siklus panjang ini, kalian bisa juga loh menjumpai proses sublimasi. Apa sih sublimasi itu? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini adalah es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi uap air yang di atmosfer bukan cuma dari air aja teman-teman, bisa juga nih dari air yang versinya padat yaitu es. Nah, itu dia yang saya jelaskan mengenai tentang siklus hidrologi. Walaupun teman-teman, walaupun air tidak pernah habis karena ada siklus yang selalu terulang, bukan berarti kita bisa seenaknya menggunakan air loh teman-teman. Karena siklus air ini prosesnya nggak sekejap. Air yang kembali dalam bentuk hujan itu jumlahnya masih kalah jauh sama air yang digunakan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun airnya nggak bisa habis, tapi air yang biasa kita gunakan buat kehidupan sehari-hari itu sangat terbatas teman-teman. Jadi kalian harus selalu bijak dalam menggunakan air ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang kedua, yaitu tentang pengertian siklus batuan. Siklus batuan adalah proses terbentuknya batuan di bumi yang bermula dari magma, ke batuan beku dan sedimen, lalu ke batuan metafora, dan kembali lagi menjadi magma. Proses yang berulang dan berkelanjutan itu disebut sebagai siklus batuan, teman-teman, dan akan terus terjadi serta memakan waktu yang cukup panjang. Hingga berapa tahun ya? Hingga jutaan tahun ternyata teman-teman. Batu-batu yang ada di sekitar kita saat ini tuh beberapa tahun ke depan memungkinkan akan berubah menjadi jenis batu lain teman-teman. Dan hal itu dipengaruhi oleh tekanan dari panasnya bumi. Baik, berdasarkan proses pembentukannya, batuan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah jenis batuan yang tersusun dari magma mendidih, kemudian menjadi dingin dan mengeras. Tekstur batuan beku ini dikelompokkan menjadi 3 juga, yaitu ada vaneritik, yang kedua ada kristalin, dan yang ketiga ada porfiritik. Batuan mengandung kristal besar dan avanitik batuan dalam susunan kristal halus.
Baik, yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk oleh proses geomorfologi dan dipengaruhi oleh lamanya waktu. Jenis batuan sedimen juga dibagi 3 loh teman-teman. Yang pertama itu ada sedimen klastik dari proses mekanik, terus yang kedua sedimen non plastik dari proses kimiawi, dan sedimen organik. Yang ketiga ada batuan malihan. Batuan malihan adalah jenis batuan yang sudah berubah bentuk karena pengaruh tekanan besar atau panas. Nah, tekstur batuan malihan ini terbagi menjadi 3, yaitu kristaloblastik yang memiliki bentuk kristal yang bagus, xenoblastik yaitu bentuk kristalnya kurang bagus, dan granoblastik dari kristal bentuk halus. Tahapan siklus batuan berikut. Tahapan siklus batuan dari awal sampai akhir yang terjadi berulang. Yang pertama, pembekuan magma. Terbentuknya siklus batuan diawali dengan pembekuan magma, yaitu batuan cair dari bawah permukaan bumi yang muncul akibat terjadinya letusan gunung berapi. Proses pembekuan magma bisa berlangsung di bawah permukaan bumi atau setelah ada letusan gunung api, teman-teman. Magma beku itu membentuk kristalisasi atau disebut batuan beku. Dan yang kedua ada pelapukan batuan beku. Batuan beku yang keluar dari perut bumi akan bermunculan ke atas permukaan bumi dengan beragam bentuk. Di tahap ini, batu-batuan beku itu akan mengalami pelapukan secara alamiah karena pengaruh cuaca, atmosfer, tekanan, hidrosfer, hingga biosfer, teman-teman. Baik, yang ketiga ada pergerakan batuan. Setelah mengalami pelapukan, batuan tersebut akan bergerak ke berbagai tujuan karena pengaruh gaya gravitasi. Misalnya, pelapukan batuan beku terbawa arus air lalu mengalir ke sungai dan laut, atau terbawa gelombang sampai akhirnya partikel pelapukan itu larut menjadi sedimen, teman-teman. Itu dia bahasan tentang siklus batuan, dan yang tadi sudah saya bahas tentang pengertian siklus hidrologi, lalu siklus hidrologi panjang, dan yang terakhir ini saya sudah menjelaskan tentang siklus batuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.